Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Alhamdulillah, kami berdua kumpul lagi di dalam acara channel Pencari Jalan Pulang, di mana pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan materi yang berjudul ketika engkau masuk sekolah di tarekat ini, maka ada istilah maju kena, mundur juga kena. Apa sih maksud dari judul tersebut? Kayak di judul film DKI ya, Warkop DKI. Maju kena, mundur juga kena. Jadi gini ya, begitu engkau dibaiat ke dalam tarekat ini, engkau akan diaktifasi ruhani, sehingga disitulah praktek mutu qobla anta mutu. Yang semula kau hidup di dunia karena kau telah dimatikan, mati sebelum kau mati, sehingga ruhmu teraktifasi akhirat yang seharusnya nanti menjadi sekarang, karena kau sudah mati. Jadi akhirat yang harusnya nanti menjadi sekarang, karena engkau sudah mati, dimatikan secara hakikat, yaitu pada saat engkau baiat, yang dimana kau dibaiat itu ditanamkan nur iman dan nur Quran. Nah, setelah engkau dibaiat nanti, engkau harus melewati rukun syaratnya, sistemnya, yang mula-mula itu diawali dengan zikir sendiri, lalu zikir jemaah, lalu suluk, lalu bakti. Di mana buah dari zikir sendiri itu nanti akan lari ke zikir jemaah. Setelah zikir jemaah, kau akan berbuah. Apabila kau berizki sampai berbuah, kau pasti akan suluk. Dan pada saat suluk, apabila kau berbuah dalam sulukmu, pasti kau buahnya nanti akan bakti. Bakti, karena di situ kau akan kenal Tuhan, kau telah kenal di tingkat yang lebih tinggi, sehingga kau tahu mana urusan Tuhan. Gitu. Apa yang disukai Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, ketika kau bakti di fase bakti, kau tahu di fase itu, kau merasakan hakul yakin di fase itu. Apabila kau tidak berjuang, berbakti untuk menjolok rahmat dan ridhonya, maka engkau akan dipaksakan, engkau akan dihancurkan, dirimu akan dijatuhkan, sehingga hidupmu gak enak sama sekali, bakal gak enak. Sehingga mau gak mau engkau harus terus berjuang untuk meraih rahmat dan ridhonya, karena dengan itu engkau akan berangsur-angsur naik dimensi kesadaran, dan kau akan merasakan nikmatnya di dimensi kesadaran itu. Dan apabila kau diam saja, tidak ada bakti, itu akan turun dimensi kesadaranmu ke alam sadar, sehingga gelombang-gelombang kesadaran di alam sadar ini akan mempengaruhimu. Masalah di dunia ini akan menyerangmu, akan mempengaruhimu, gitu. Itu akan membuatmu tidak enak, itu akan membuatmu sangat sakit. Nah, itulah yang saya maksud maju kena, mundur kena. Apabila engkau maju, kau juga akan mendapatkan neraka, kau akan juga mendapatkan kesulitan. Setelah kau melewati kesulitan, nanti kau akan dapat surganya. Nah, bedanya apabila kau maju, berabdi, berbakti, menjolok rahmat dan ridhonya, kau akan menghadapi kesulitan, kau akan menghadapi neraka dunia, tetapi kau didampingi oleh Tuhan. Kau akan disertai dengan pemilik nerakanya. Berbeda dengan engkau yang diam saja. Kau turun dimensi kesadaranmu ke alam sadar lagi, masalah-masalahmu di dunia ini akan menyerangmu secara bertubi-tubi, dan itu akan berlaku kepadamu, membuat dirimu itu semakin gemetar, semakin hancur, akan semakin terpuruk. Sehingga di situ kau akan menyadari kau gak bisa diam saja, kau harus maju terus, gitu. Sehingga
kalau kalian sudah masuk ke alam ini, ke dimensi kesadaran ini, mau gak mau, tidak ada pilihan. Kau harus berabdi berbakti, kau harus berjuang menjolok rahmat dan ridhonya. Betul. Walaupun di depanmu itu adalah neraka, tapi percayalah kau disertai dengan pemilik neraka. Betul. Sehingga api tidak akan membakarmu. Mungkin ada tambahan dari Bang Denny. Mungkin betul yang dikatakan oleh Bang Teja bahwa belajar di dalam tarekat ini tidak lain tidak bukan musuh sejati kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi untuk kita bisa naik kesadaran atau naik dimensi itu, kita harus bisa melawan diri kita sendiri. Jadi musuhnya nyata ya, Nyata. diri sendiri ternyata. Jadi musuhnya. bukan orang lain, bukan jin, dedemit dan sebagainya, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Kita mau nggak berjuang atau kita mau diam saja, itu pilihannya ada di dalam diri kita sendiri. Dan seperti yang dikatakan tadi Bang Teja, maju kena mundur kena. Itu tinggal kita yang pilih. Dan rasanya sakit kita sekali ya Bang. luar biasa. Sakit pokoknya. Dipaksakan atau kita memaksakan gitu kan, lebih sakit mana Bang Teja kira-kira? Kayak digorok hidup-hidup gitulah ya. Betul. Kalau kita diam saja gitu. Ya, Berbeda gitu kan dengan kita maju gitu kan, berabdi berbakti, maju terus menjolok rahmat ridhonya, kita digorok pada saat kita gak sadar. dan emang tidak ada cara lain. Emang jalannya harus seperti itu. Gitu kan. Jadi kita dituntut supaya bisa melawan diri kita sendiri Ya. gitu, melawan jiwa kita Ya. sendiri gitu loh. Kalau dulu kan kita masih memahami bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan itu kita akan enak secara akal kita akan mudah dikabulkan doa kita dan sebagainya. Tapi kalau Sekolah pengenalan Tuhan ini malah sebaliknya gitu. Kita semakin dekat semakin sakit. Jadi konsepnya itu bukan kita berdoa dikabulkan, gak seperti itu. Jadi konsepnya itu kita dibuat supaya kita gak berdoa itu gitu. Ya. Kita supaya gak berdoa kaya gitu. Konsepnya itu supaya kita hanya murni untuk menjolok rahmat dan ridhonya gitu kan. Ya. Dan kekayaan itu akan otomatis sebenarnya. Betul. Tapi kita jangan terhijab oleh kekayaan yang kita inginkan itu gitu. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan. Tapi kita tidak mempertuhankan kekayaan itu maksudnya. Betul. Gitu loh. Jadi Itu jadi tetap nomor 2 gitu. betul. Jadi kalau kita punya kekayaan, kita punya duniawi, jangan sampai kita pakai hati. Nah gitu. Jadi kita tidak mencintai itu. Gitu. Cukuplah hati kita itu untuk Tuhan. Nah gitu. Gitu ya. Dan itu di dunia akan mengikuti. Betul. Cuman prakteknya sangat sulit gitu prakteknya. Karena kita harus memusnahkan diri sendiri. Sulitnya sambil geleng-geleng kepala gitu. Nah, sulit. Gitu. Ya begitulah Bang Teja. Ya gitu. Jadi buat yang mau masuk ke sini, jangan berharap kaya, jangan berharap sehat, jangan berharap ataupun miskin, ataupun jangan berharap sakit. Tapi nggak mungkin ya orang yang berharap seperti itu, pasti pengennya yang enak-enak. Nah kita buat yang kesini jangan berharap ke sana gitu kan, berharap tetap rahmat dan ridhonya. Nanti juga akan tahu barangnya akan rahmat dan ridhonya barangnya itu apa gitu kan. Dan ternyata
urusan kita pun di dunia diurusi gitu. Betul. Dunia akan santun pada kita gitu. Karena mayoritas manusia itu inginnya yang enak-enak, Ya. inginnya yang baik, bagus, tampan, cantik, kaya. Ya, gitu. Gak mau sebaliknya di lawan kata itu. Nah, jadi setelah ketika beradaptasi di sekolah ini, nah keinginan yang itunya yang dihancurkan gitu. Betul. Bukan kayanya yang dihancurkan, tampannya dihancurkan, cantiknya dihancurkan, bukan, tapi keinginan itunya yang Ya. dihancurkan. Agar kita tidak menuhankan keinginan itu. Nah gitu, jadi kita tahu apa yang kita pertuhankan. Betul. Gitu kan. Semakin tahu ya kita harus beradaptasi bagaimana kita dikehendaki untuk bisa melawan itu semua. Ya. Karena kita gak bisa melawan iblis kalau kita tidak menggunakan kekuatan yang lebih kuat daripada iblis. Dan kekuatan yang lebih kuat daripada iblis yaitu kekuatan Tuhan itu sendiri. Nah, gimana supaya kita dikehendaki, diridhoi untuk bisa melawannya? Yaitu dengan cara kita menjolok rahmat dan ridhonya. Itulah buah dari bakti gitu, rahmat dan ridhonya. Jadi untuk ngusir iblis itu tidak cukup dengan basa-basi kita baca doa saja ya begitu ya. ya. Ayat kursi, baca ayat kursi apa enggak, bukan gitu kan. Tapi ya ada pengorbanannya. Ada persembahannya untuk Tuhan dulu. Setelah kita ada yang dipersembahkan, ada yang kita korbankan, dan terjoloklah rahmat ridhonya, tentunya kita akan mendapatkan kehendaknya. Ya. Harus melalui praktek, proses ya. Sampai hakul yakin. Harus kita alami sendiri. Makanya di sini guru kami sampaikan bahwa ini pelajaran yang sangat sulit karena ini sekolah praktek gitu. Tazkiyatun nafs itu di situ, mensucikan jiwa itu supaya jiwa itu suci. Kita tidak mempertuhankan keinginan kita. Betul. Kita mempertuhankan ya Tuhan itu sendiri. Setelah kita mengenal Tuhan. Jadi ada fase-fasenya, marifat pun ada level-levelnya. Di level mana marifatnya gitu. Ya. Hanya sangat penting sekali marifat itu ya Bang Teja. Betul, kalau kita sudah kenal Tuhan, berarti kita akan tahu bagaimana cara kita menyembah Tuhan, bagaimana cara kita berkorban kepada Tuhan, karena kita sudah kenal Tuhannya. Karena kan masih banyak yang beranggapan bahwa marifat itu hal yang luar biasa, ilmu yang paling tertinggi, sakti, dan kaya gimana gitu kan, bukan gitu kan. Padahal kalau kita udah tahu metodologi, jalan dan caranya, ternyata marifat itu biasa-biasa aja ya begitu ya. Biasa-biasa aja, dan ternyata marifat itu padahal ternyata ya belajar marifat itu belajar untuk menghancurkan diri. Ya. Menghancurkan Tuhan di dalam diri. Di dalam diri kita. Itu yang sangat ngeri sekali gitu kan. Ternyata marifat itu bukan mengejar keinginan. Iya. Justru sekolah marifat itu, sekolah mengenal Tuhan itu sekolah menghancurkan keinginan. Iya, betul. Keinginan kita dihancurkan sampai kita udahlah, mati aja lah. Iya. Maksudnya pulang ya ke hadirat Tuhan gitu. Karena kita sudah tahu alamat jalan pulang. Karena lumrahnya manusia itu nggak mau ada yang ingin miskin, ingin sakit, ingin buruk, ingin jelek, nggak ada. Jadi kalau teman-teman sampai mencapai makom tertinggi itu gitu, teman-teman itu tidak menuhankan dunia lagi, tapi dunia akan tunduk kepada teman-teman. Contoh misalkan Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad berdoa pengen kaya? Pernah Nabi Muhammad berdoa supaya supaya banyak nikmatnya gitu, maksudnya banyak nikmat secara zahir duniawi. Gak pernah kan? Gitu, berdoa supaya kaya raya, supaya kebal. Iya, bahkan mendoakan orang lain kaya jadi kaya. Tapi Nabi Muhammad enggak, cukup aja segini, alhamdulillah segini juga saya cukup. Nabi Muhammad juga kan seperti itu gitu. Dan itulah yang harus dicapai makom-makom oleh setiap manusia sampai ke tingkat minimal mutmainah ke atas nafsunya gitu. Nafsunya mutmainah gitu kan.
Rodia gitu kan, sampai ke kami lah gitu kan, ya itu rezeki masing-masing gitu kan, semua atas ridho dan kehendaknya. Dan kita pun di sini belajar untuk menjolok rahmat dan ridhonya, belajar untuk menghancurkan diri sendiri, Ya. tidak menuhankan keinginan Ya. gitu kan. Jadi sebetulnya yang harus diikuti mengenai sosok Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar baharunya atau jahilnya saja ya Bang Teja, tetapi kodimnya yang harus kita ikuti gitu. Makanya bayangkan betapa sulitnya pewaris Nabi di zaman sekarang, akan betapa sangat kesulitannya pewaris Nabi zaman sekarang yang harus melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad, zahir Nabi Muhammad zaman dulu. Betul. Karena prinsipnya sama yang diajarkannya, yaitu menghancurkan Tuhan dalam diri manusia masing-masing. Makanya man arofa nafsa pakot arofa noba, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang telah kenal Tuhannya, maka fanalah dirinya. Fana Tuhan-Tuhan keinginannya, fana Tuhan-Tuhan duniawinya. Ya. Kan itu berat gitu. Berat. Makanya yang harus membimbing kita itu supaya mengenal Tuhan itu adalah orang yang telah beserta dengan Tuhan. Gitu. Orang yang telah melewati semua itu. Sehingga makomnya guru itu gitu bukan kaleng-kaleng gitu. Iya. Makanya temukanlah guru yang asli gitu. Bukan yang KW gitu kan. Banyak gitu kan guru-guru yang ngaku mursyid waris atau dan sebagainya. Karena guru yang asli itu menurut saya dia akan lebih memahami kita, Bang. Karena beliau sendiri sudah mengalami apa yang akan kita alami gitu. Betul. Atau apa yang sedang kita alami gitu. Karena pada saat masa adaptasinya guru dulu ancur-ancuran juga Sama. gitu. Sampai guru kita itu sudah tidak mempertuhankan dirinya. Gitu. Dia mempertuhankan Tuhannya gitu. Dan kita harus beserta dengan Tuhan, awalnya beserta dengan siapa dulu? Orang yang telah beserta dengan Tuhan, kata Nabi juga kan gitu. Makanya carilah guru yang mengenalkanmu akan Tuhan, bukan mengenalkanmu kepada agama. Ya. Karena begitu kau kenal Tuhan, kau pasti akan kenal agama ciptaan Tuhan itu. Gitu. Mungkin gitu ya, Bang Dini. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup mungkin Bang Teja. Cukup ya, mohon maaf ya, gitu kan. Apabila yang kita sampaikan terlalu vulgar atau bagaimana, silakan belajar mengenal Tuhan, bebas mau dimanapun. Gak usah ikutin kami, karena kami sering dianggap sirik, sesat, dan bid'ah. Bebas mau belajar kemanapun, tapi carilah yang logis. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat saudara-saudara semua. Gitu. Itu semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kita pun membuat video ini bukan buat teman-teman, tapi buat Tuhan. Betul. Untuk menjolok rahmat dan ridho Tuhan gitu, kepada kita semua gitu kan. Jadi tidak ada maksud kita buat video ini banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang nggak ada subscribe, nggak ditonton pun nggak jadi masalah. Yang penting kita terupload, disetujui, terjolok rahmat dan ridhonya, turunlah rahmatnya kepada kita. Baik. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.